Perintah Perang Dewa Naga Bab 1079-1083. Bab 1079. Banyak pembangkit tenaga listrik di kuil surga begitu terguncang sehingga mereka berlutut. Pria besar yang memimpin itu mengambil langkah maju. Senior, bisakah Anda meninggalkan nama Anda? Oh. Mu Hongsui mendengus pelan. Katakan saya tidak masalah bagi Anda, saya adalah Master Pedang Sanfeng, Mu Yunqian. Mu Yunqian. Ling Tian belum pernah mendengarnya, tetapi ketika pria besar di kepalanya mendengar tiga kata ini lagi, dia berlutut di tanah dengan suara plop, wajahnya penuh ketakutan, seolah-olah jiwanya telah ditembus. Tubuh terus bergetar bahkan lebih. Sorot matanya penuh ketakutan, kamu adalah Mu Yunqian. 500 tahun yang lalu, pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang terkenal di seluruh dunia. Ketika pria itu mengatakan ini, tubuhnya bergetar terus-menerus, dan Mu Hongsui tersenyum sedikit karena penampilan pria itu. Saya tidak menyangka bahwa setelah 500 tahun, masih ada orang yang mengingat nama saya, sayang sekali. Keturunan saya telah jatuh ke titik seperti itu. Di Tianwei Tian, mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai keluarga kelas 2. Kata-kata Mu Yunqian benar-benar mengejutkan orang-orang yang hadir. Secara khusus, banyak orang kuat di kuil surga terus mundur, yang lain tidak tahu betapa mengerikannya Mu Yunqian, tetapi bagaimana mereka, yang merupakan agen rahasia kuil surga, tidak tahu. Mereka juga berkesempatan untuk membaca beberapa buku rahasia kuno. Di antara mereka, Mu Yunqian adalah salah satu dari 10 penjahat teratas di zaman kuno. Itu bahkan pernah setenar penguasa kuil surga. Tapi sejak 500 tahun yang lalu, ketika perang para dewa pecah, Mu Yunqian jatuh dalam pertempuran pertama. Melihat ekspresi semua orang, Mu Yunqian menghela nafas pelan, hari ini, kamu tidak ingin kembali lagi. Kebaikan. Hati banyak orang kuat di kuil surga bergetar, senior, kami tidak memiliki keluhan, mengapa kamu? Oh. Mu Yunqian sedikit tersenyum, itu hanya karena kamu menggerakkan tubuhku. Selain itu, siapapun yang telah melihatku akan mati. Dia bersenandung pelan, dan cahaya pedang menyebar. Dengan Mu Yunqian sebagai pusatnya, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak dalam sekejap. Bahaya. Semua orang kuat di kuil Tianshan gemetar di dalam hati mereka, lari. Sayangnya, sudah terlambat. Menghadapi serangan cakupan penuh Mu Yunqian, ada semburan suara terengah-engah di tempat kejadian. Dengan suara terengah-engah, bunga darah yang tak terhitung jumlahnya mekar di tempat kejadian. Satu bunga darah, satu kehidupan. Mendesis. Melihat pemandangan di depannya, Ling Tian tidak bisa membantu tetapi gemetar hebat. Orang ini benar-benar dapat membunuh lusinan orang kuat dalam sekejap hanya dengan mengandalkan energi pedangnya. Jika dia menyerang dirinya sendiri, Ling Tian bisa. Membantu tetapi bertarung dengan sentakan, dia kembali sadar sejenak, dan melihat Mu Yunqian berbalik, matanya yang semula gesit dan lembut, pada saat ini menjadi menyendiri. Tanda seru. Cuek. Haus darah. Dengan tatapan seperti itu, jiwa Ling Tian bergetar. Sebelum Ling Tian bisa mengatakan apa-apa lagi, dia melihat Mu Yunqian memiringkan kepalanya dan menatap Ling Tian dengan serius, lalu menghela nafas. Gadis kecil ini selalu bahagia dan marah. Stabil, menurutku terjadi sesuatu yang membuat gadis kecil ini membela diri dengan nyawanya, jadi itu karena kamu. Tapi sayang. Saya khawatir gadis ini tidak tahu bahwa tubuh Kowloon objek kematianku. Kata-kata jatuh. Di antara mata Mu Yunqian, bahkan ada niat membunuh yang kental, bunuh kamu, agar aku bisa menghilangkan kekhawatiranku. Dia bersenandung pelan. Pedang panjang terangkat. Saat pedang panjang King Hong menunjuk ke arah Ling Tian, U200B sebuah paksaan sengit langsung menyelimuti Ling Tian. Di bawah penindasan ini, Ling Tian memuntahkan darah lagi, dengan kekuatan 3 naga di tubuhnya, secara naluriah melindungi tuannya. Dalam sekejap mata, naga emas, hitam, naga merah berdarah. Tidak hanya itu, tetapi di bawah kaki Ling Tian, bunga teratai putih tiba-tiba mekar. Bayangan teratai keluar. Tubuh Mu Yunqian bergetar, ternyata itu adalah warisan orang suci. Siapa kamu?
Ling Tian benar-benar melihat perubahan ekspresi Mu Yunqian. Meskipun Mu Yunqian adalah pembangkit tenaga listrik kuno, sangat disayangkan bahwa apa yang dia miliki hanyalah jejak kekuatan jiwa. Sebenarnya, jika Anda menerobos ke Kaisar Zun di Tianwaitian, umur Anda akan sangat meningkat. Belum lagi ranah di atas Kaisar Zun. Mu Yunqian awalnya adalah orang yang jatuh, dan mungkin hanya ada satu penjelasan untuk kemunculannya saat ini, yaitu, dia hanyalah sisa dari jiwanya sekarang. Hilang akal. Ling Tian mengangkat alisnya, aku hanya diriku sendiri, orang biasa untuk membalaskan dendam orang tuaku dan menyelamatkan istri dan putriku, itu saja. Mu Yunqian mengerutkan kening lagi, kamu sudah menikah. Kamu membuat dirimu terlihat seperti itu. Mengingat kata-kata Mu Yunqian di situs web, Ling Tian gemetar di dalam hatinya, kamu, apa yang terjadi pada Mu Hongsui? Mu Yunqian meremehkan, aku tidak melakukan apa-apa, tapi dia menghabiskan banyak upaya untuk menyelamatkanmu. Sekarang dengan penampilanku, jiwanya akan tertekan. Setelah waktu ini, bahkan jika dia bisa bangun, dia akan terluka selama sisa hidupnya. Kecuali dia mendapatkan obat suci kuno, Yun Xuan Chao, sehingga dia tidak akan ditindas olehku. Yun Xuan Chao. Ling Tian diam-diam menuliskan hal ini di dalam hatinya, tetapi Mu Yunqian mencibir, nak, meskipun kamu memiliki tubuh seorang Kowlon, kamu memiliki beberapa kekuatan orang suci yang bukan milikmu. Tetapi tidak mungkin untuk melarikan diri dari kematian. Ling Tian mengerutkan kening, senior, dapatkah Anda memberitahu saya apa sebenarnya arti tubuh 9 naga? Kematian. Kegembiraan muncul di kedalaman mata Mu Yunqian, di Sungai Panjang Seni Bela Diri. Kamu bukan orang pertama yang memiliki tubuh 9 naga, tetapi 9 naga dari semua generasi telah mengalami nasib yang lebih buruk. Seperti hari ini kuil sedang mencarimu, mungkin sudah menyadari keberadaanmu. Begitu kamu memasuki kuil, jalur seni bela dirimu akan berakhir. Desis. Ling Tian tidak berpikir bahwa Mu Yunqian akan menipunya, dan sebelum Ling Tian dapat memikirkannya, Mu Yunqian berbisik lagi, kamu harus ingat, tidak hanya kuil surga, tetapi bahkan aku, objek dari 9 naga. Tubuh, termasuk dalam daftar yang harus dibunuh. Hari ini, gadis kecil ini tidak mengizinkanku membunuhmu. Aku bisa melepaskanmu, tapi hanya kali ini, pada hari perpisahan, Tuhan tidak akan bisa menyelamatkanmu. Leng Hang menunduk sejenak. Mu Yunqian melambaikan tangannya dengan ringan, dan tiba-tiba gelombang udara yang kuat mengguncang Ling Tian jauh. Saat Mu Yunqian berbalik, jejak energi pedang meraung di pedang King Hong di tangannya, dan meraung sesaat dengan gelombang udara. Di hutan lebat di depannya, ada beberapa suara tumpul. Tuhan memata-matai. Menghapus. Setelah melakukan ini, dia berbalik lagi, dan matanya tertuju pada Chu Tianhuai dan yang lainnya. Mendesis. Dengan hanya satu pandangan, Chu Tianhuai dan yang lainnya semua merasakan jiwa mereka bergetar, seolah-olah pada saat ini, jiwa mereka sendiri akan ditarik keluar. Sangat buruk. Mendengus. Chu Tianhuai menelan seteguk air liur dengan susah payah, dan ada sedikit rasa dingin di antara matanya. Penjaganya membuat Mu Yunqian mencibir, apakah menurutmu kamu sendiri yang bisa menahan seranganku? Benar-benar konyol. Jika aku ingin membunuhmu, itu hanya masalah mengangkat tanganku, tetapi karena kamu adalah keturunan Yusen, aku bisa membiarkanmu hidup. Namun, jika beritaku bocor, jika kamu menunggu, kamu akan mati. Kata-kata itu jatuh. Tubuh Mu Hongsui perlahan jatuh ke tanah, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, jiwa Chu Tianhuai semakin bergetar. Kata Yusen tadi bergema di benakku. Ini benar-benar mengejutkan. Sisi lain. Ling Tian tersapu ratusan meter jauhnya oleh kekuatan Mu Yunqian, tetapi dia juga mendengarkan kata-kata terakhir Mu Yunqian, dan tidak pernah bergerak melawan Chu Tianhuai dan yang lainnya. Itu mendarat sesaat. Berbalik untuk menahan rasa sakit, dalam beberapa lompatan, dia memasuki hutan lebat di depan. Kuil surga. Pada saat ini, kuil surga yang tersembunyi di awan juga tidak stabil. Beberapa sosok berdiri di udara, dan ada cetakan tangan yang aneh di tangan mereka, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Sialan, nafas pria itu baru saja menghilang dalam sekejap, jadi sulit untuk menangkapnya lagi.
Mu Yunqian sudah jatuh selama pertempuran dewa itu, bagaimana dia bisa muncul lagi? Napasnya sekarang, bagaimana bisakah itu muncul lagi? Mungkinkah ramalan tentang perang dewa akan benar-benar diaktifkan? Jika demikian, kerja keras kita selama bertahun-tahun akan sia-sia. Titik. Bukan hanya kuil surga, di atas Tian Waitian dan Kyushu, bahkan ada satu orang di setiap sisi. Mereka melihat ke arah serangan Mu Yunqian dengan alis berkerut, dan masing-masing bergumam, surga, ini akan berubah. Di permukaan danau yang halus, ada gelombang riak. Namun, Ling Tian tidak menyadari semua ini. Pada saat ini, dia sudah terhuyung-huyung di hutan, racun yang bergolak di tubuhnya sulit dikendalikan, dan dia mungkin jatuh kapan saja, tetapi pada saat ini, di dalam hatinya, dia sangat jernih. Serangan balik Longguo Myriad Poison telah menyebabkan tubuhnya tercabik-cabik. Untuk sepenuhnya menghilangkan racun, hanya ada satu kemungkinan, dan itu membutuhkan yang paling beracun di dunia. Rekonstruksi sumber dari semua racun. Jika tidak, bahkan jika dia tidak mati, dia akan menderita rasa sakit akibat erosi racun selamanya. Pikirannya jatuh sesaat, tetapi Ling Tian mengangkat alis pedangnya pada saat ini, terdengar suara menusuk dari belakang, yang cukup kuat. Yang kuat. Dengan gemetar di benaknya, Ling Tian berbalik dengan paksa, dan melihat seseorang berdiri di depannya. Huo Tianxiang. Ada tatapan dingin di mata Ling Tian, seorang anggota keluarga Huo. Lagi pula, dia berhenti di jalurnya dan membuang ramuan hijau. Saat ramuan itu jatuh ke tangan Ling Tian, cukup untuk merasakan aura agung yang terkandung dalam ramuan itu. Huo Tianxiang menghela nafas pelan, ini adalah Green Frost Pill, yang dimurnikan dari harta surga, materi, dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Di seluruh keluarga Huo saya, hanya ada 5. Jika Anda meminum pil ini, itu sudah cukup. Itu membuat situasimu jauh lebih baik. Heh. Ling Tian berkata dengan jijik, keluarga Huo Enhui, tuanku, meremehkan. Kata-kata itu jatuh. Ling Tian melempar bau dan kembali, dan Huo Tianxiang tersenyum kecut, anakku, kamu terlalu terobsesi. Menurut bakatmu, selama kamu setuju menjadi bagian dari keluarga Huo, kamu akan bisa menjadi eksistensi yang dicita-citakan. Ke puncak dunia dalam waktu singkat. Sayangnya, kamu tidak bisa lagi pergi ke rumah Huo sekarang. Ling Tian mencibir, apakah ini ejekanmu? Aku. Huo Tianxiang menggelengkan kepalanya, bocah bodoh, jika aku ingin menyerangmu, saat ini kamu tidak bisa menjadi lawanku sama sekali, kamu terus bergerak maju ke arah ini. Dalam waktu kurang dari setengah hari, kamu bisa memasuki batas Dongzu. Meskipun wilayah Dongzu kecil, orang-orang di sana sangat kaya, karena mereka semua adalah keturunan King Xuanmen, dan kebanyakan dari mereka adalah alkemis. Titik. Anda mendapatkan kultivasi yang baik. Jika tidak, Anda tidak akan dapat melarikan diri dari pengejaran kuil surga. Ling Tian mengerutkan kening, mengapa saya harus mempercayai Anda? Huo Tianxiang menggelengkan kepalanya, karena ibumu, ini aku orang yang tidak akan pernah dilupakan dalam hidup ini, putranya, bagaimana aku bisa melihatmu mengalami kecelakaan, dan... Huo Tianxiang menghela nafas pelan, nak, jangan membenci kakekmu. Bab 1082. Kakek. Mendengar dua kata ini, Ling Tian tiba-tiba meledak menjadi dua cahaya dingin, dia bukan kakekku. Dia menyimpan kebencian membunuh ibu kandungnya. Jika balas dendam ini tidak dilaporkan, itu akan menyia-nyiakan hidup. Sulit untuk membencinya, sulit untuk mengikutinya. Dengan penampilan Ling Tian, Huo Tianxiang bahkan menghela nafas pelan, Tianer, ada alasan mengapa kakekmu harus melakukan ini. Aku, Tian Waitian, memiliki peraturan. Orang-orang dari Tian Waitian tidak pernah diizinkan berteman dengan orang-orang dari alam bawah. Taois. Belum lagi ibumu adalah jenius dari keluarga Huo saya, dan semua kekuatan di Nanzu sedang menunggu untuk melihat lelucon kami. Untuk membunuh ibumu. Huo Tianxiang tidak mengatakan apapun setelah selesai berbicara, Ling Tian mendengus dingin, diam, jangan bicara lagi. Aku, Ling Tian, bersumpah bahwa dalam hidup ini, aku akan menghancurkan keluarga Huo. Jika aku melanggar sumpah ini, surga tidak akan mentolerirnya. Sumpah darah. Di atas langit, sekelompok awan tebal naik, dan saat awan bergulung, semuanya tampak begitu mendominasi.
Huo Tianxiang bahkan lebih terdiam, dan kemudian menghela nafas pelan. Tianer, saya harap Anda tidak akan menyesalinya di masa depan. Heh. Ling Tian mendengus, keluarga Huo menghina ayah kandung saya dan membunuh ibu kandung saya, menonton, tidak melakukan apa-apa. Jika demikian, lalu wajah apa yang harus kuhadapi di antara langit dan bumi? Kebencian ini tidak akan pernah padam, dan sulit untuk meredakan api di hatiku. Kata-kata itu jatuh sesaat, Ling Tian memegang tombak naga di tangannya, berbalik dengan tegas, kamu, jangan ikuti lagi. Jika kamu mengikuti, aku tidak keberatan. Aku akan membunuhmu, meskipun kamu berada di ambang kehancuran. Iya. Dengusan dingin itu turun sesaat. Ling Tian berbalik dan pergi tanpa ragu. Melihat sosok Ling Tian yang pergi, Huo Tianxiang mengerang pelan di dalam hatinya, Tianer, jika kita mengucapkan selamat tinggal hari ini dan bertemu lagi, seberapa jauh kamu bisa tumbuh? Pikirannya jatuh. Di sebelah Huo Tianxiang, dua sosok muncul, Tuan, apakah Anda membiarkan dia pergi? Seperti ini. Desis. Kata-kata yang mencengangkan, mata orang-orang di tempat kejadian melebar seketika, dan mereka memandang Huo Tianxiang dengan heran, tetapi Huo Tianxiang melambaikan tangannya, semuanya hilang, Anda perlu tahu. Kaisar Sun ada di sini, jika dia ingin membunuh Ling Tian, itu akan sangat sederhana. Semua orang tidak dapat mempercayai kata-kata Huo Tianxiang, dan mereka menjadi semakin bingung, siapa yang benar? Mungkinkah? Apakah benar-benar ada belas kasihan? Tapi itu jelas perjuangan hidup dan mati. Sisi lain, keluargamu. Setelah Mu Heixing kembali ke rumahmu, dia langsung memerintahkan rumahmu untuk disegel, dan tidak ada yang diizinkan keluar sesuka hati. Di kompleksmu, Mu Heixing bahkan mondar-mandir, dengan semburan kekhawatiran di matanya, merah anak ini Sue, bagaimana dia bisa kehabisan saat ini, bukankah ini lelucon? Jinxiu Villa. Lei He bahkan mengikuti perintah Ling Tian untuk sepenuhnya memblokir Villa Jinxiu. Di Villa Jinxiu hari ini, ada pembangkit tenaga Zan Huang sebanyak rambut sapi, dan bahkan ada lebih banyak pembangkit tenaga Zandi. Meskipun tidak ada kekuatan atas. Namun dengan mengandalkan formasi 3 talenta, ia juga bisa meledak menjadi kekuatan tempur yang tidak lemah, apalagi Lei He sudah memasuki kondisi kongregasi. Jika Anda ingin memindahkan Jinxiu Villa, Anda harus menimbang berat badan Anda sendiri. Halaman dalam Jinxiu Villa. Lei He melihat berita yang terus berdatangan, dan matanya menjadi lebih khawatir. Saat ini, Saga masuk dengan membawa amplop. Lei He melihatnya, dan tubuhnya semakin gemetar. Itu ditinggalkan oleh Ling Tian. Kontennya sederhana, hanya 8 karakter. Mengintegrasikan kekuatan, hadiah kemegahan. Dia biasanya bergaul dengan Saga, dan juga sering mendengar kisah Ling Tian di Kerajaan Naga. Dia tidak asing dengan hadiah kemegahan. Sederhananya, itu adalah hadiah dari Kaisar. Tanda seru. Bab 1083. Pengakuan 8 karakter. Hadiah besar. Lei He bahkan lebih menantikannya, Tuan Villa, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Tidak peduli apapun, seluruh Villa Jinxiu akan menunggu Anda kembali, ketika Raja kembali. Tian Wei Tian. Tanda seru. Berpikir ke bawah. Lei He mendengus pelan, kemarilah. Ini. Kirim pesanan, gerbang Jinxiu Villa akan ditutup. Mulai hari ini, aku, Jinxiu Villa, akan berkembang dengan mantap dan menunggu kembalinya pemiliknya. Iya. Keluarga Luo. Ingatlah bahwa URL juga berada di bawah urutan yang sama. Dapat dikatakan bahwa seluruh 12 keluarga Nanzu benar-benar dalam kekacauan hari ini, tidak hanya mereka, tetapi juga kepala Sekte Kiao, di atas Sekte Kiao, bersenandung pelan dengan tangan di belakang punggungnya, sekelompok sampah. Saya bertanya Anda untuk menemukan seseorang, tetapi Anda tidak dapat menemukannya. Untuk apa aku membutuhkanmu? Kaisar sangat marah. Seluruh langit bergetar. Di dalam gerbang Kiao, semua orang berlutut di tanah dengan gemetar, dan mata mereka penuh ketakutan, dan tidak ada yang memperhatikan bahwa ada kilatan cahaya di jembatan Hati Kudus pada saat itu. Di dalam teratai besar, sosok cantik dengan aman terbungkus oleh bayangan teratai, tetapi pada saat ini,
di atas wajah cantik wanita cantik itu, sebuah senyuman muncul tanpa sadar, seolah-olah ketenangan pikiran. Perbatasan negara bagian selatan. Pada saat ini, Ling Tian terjerat racun, wajahnya sangat jelek, dan langkahnya semakin mengejutkan. Namun, dia tidak tahu bahwa bahaya baru perlahan-lahan mendekat. Di hutan lebat, Ling Tian mencari semua bahan obat yang bisa dia temukan, tetapi dia masih tidak bisa menekan racun yang menyebar di tubuhnya. Darah hitam terus turun, dan saat darah turun, ada laba-laba merah yang tak terhitung jumlahnya di hutan. Mereka membuka mata mereka dengan rapi, seolah-olah mereka dipanggil oleh darah. Mereka berkumpul menuju Ling Tian. Laba-laba merah bergerak. Kabut merah muda perlahan menyebar, dan di hutan lebat di depan, sekelompok pria besar yang mengenakan kulit binatang mengubah warna kulit mereka secara drastis saat mereka menyaksikan kabut merah muda naik, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Dari mana kabut tebal itu berasal? Mungkinkah itu laba-laba merah yang haus darah? Bagaimana mungkin? Kami berjalan sepanjang jalan, ekstra hati-hati, dan tidak memasuki wilayah laba-laba merah yang haus darah. Titik. Banyak pria besar terkejut sesaat, dan terlebih lagi melihat seorang wanita bertelanjang kaki berjubah harimau di depannya berjalan keluar. Melihat pemandangan di depannya, dia berteriak genit, itu laba-laba merah yang haus darah, mundur cepat. Begitu wanita itu selesai berbicara, dia melihat hutan lebat di depan, dan tiba-tiba terjadi keributan. Sebelum dia bisa pulih, dia melihat seorang pria berlumuran darah berjalan keluar. Bukan orang lain. Itu Ling Tian. Saat pengunjung keluar, beberapa orang di tempat kejadian segera mengorbankan senjata mereka dan menatap Ling Tian dengan ketakutan, terutama wanita seksi yang memegang busur melengkung perak dan berteriak dengan suara rendah, "Siapa kamu?" N. Tanda tanya. Ling Tian memandangi sekelompok wanita berpakaian aneh di depannya, dan ada sedikit keterkejutan di matanya, "Ini Dongsu." "Aku." Ling Tian hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia meludah seteguk darah hitam. Matanya menjadi gelap, dan tidak peduli seberapa keras dia jatuh ke tanah dengan keras. Penampilan ini mengejutkan beberapa orang yang hadir. Di antara kedua matanya, ada sedikit kejutan. Sebelum beberapa orang memikirkannya, mereka melihat tumbuhan bergetar di hutan lebat di depan, dan segera melihat laba-laba merah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul seperti air pasang. Laba-laba ini berukuran sebesar telapak tangan. Seluruh tubuhnya kemerahan, matanya merah darah, dan ada semburan asap merah muda yang terus-menerus keluar dari ekornya. Semua orang melihat pemandangan ini, tetapi corak mereka berubah drastis pada saat bersamaan. Dia berseru tanpa sadar, gelombang laba-laba merah.